Manchester United, salah satu klub sepak bola terbesar di dunia yang bergelombang prestasi. Namun semenjak lengsernya Sir Alex Ferguson, prestasinya semakin terseok. Lantas, apa yang membuat Manchester United sangat kesulitan untuk kembali menemukan performanya? Tentu banyak hal yang mempengaruhinya. Sisi gelapnya semakin terungkap ketika Cristiano Ronaldo membeberkan beberapa sisi negatif manajemen Manchester United yang dianggap menjadi biang keroknya. Honest, if you're not even a coach, how you gonna be the boss of Manchester United? Meskipun saat ini prestasinya masih angin-anginan, tak bisa dipungkiri jika Manchester United masih menjadi klub yang paling sukses di Liga Inggris dengan raihan 20 piala. Raihan total Manchester United di semua ajang mencapai 68 trofi, hal yang hanya bisa disamai oleh klub legendaris lainnya Liverpool. Namun, prestasi itu seakan hanya menjadi sejarah, karena MU semakin diselimuti kegelapan yang membuatnya cukup lama puasa gelar. Era kegelapan Manchester United dimulai sejak 8 Mei 2013, ketika Sir Alex Ferguson memutuskan pensiun, sekaligus mengakhiri masa baktinya sebagai pelatih di Manchester Merah. Kala itu sang gaffer langsung menunjuk manajer Everton David Moyes yang dianggap sebagai the chosen one atau yang terpilih. Namun sayang, klub sebesar MU tak lagi menjadi daya tarik para pemain bintang karena hanya dilatih sosok mediocre seperti Moyes yang prestasinya saja hampir terbilang nihil. Dalam saga transfer pertamanya, Moyes hanya mendapatkan satu pemain yang juga mantan anak asuhnya, Marwan Fellaini. Lagi-lagi yang didapat hanya sekelas mediocre. Sudah dapat terbaca, prestasi MU langsung terseok-seok. Alasannya memang bisa diperdebatkan. Fergie mewariskan pemain uzur seperti Vidic, Ferdinand, Rooney, Carrick, Evra, hingga Van Persie. Tapi sekali lagi, skuad tadi yang membawa MU jadi juara di tahun sebelumnya. Ada kabar juga ego pemain besar yang cukup malas dilatih oleh Moyes. Moyes yang dikontrak selama 6 tahun pun bahkan harus mengakhiri karirnya sebelum musim berakhir. MU terjun payung, dari sang juara menjadi peringkat 7. Tak mau mengulangi kesalahan, MU langsung menunjuk Louis van Gaal. Only one player injured. Can you believe it? Pelatih besar yang syarat prestasi yang sebelumnya mengantarkan Belanda menuju final Piala Dunia 2014. Dalam 2 tahun kepemimpinannya, Van Gaal berhasil memberikan 1 trofi Piala FA buat MU. Hal tersebut harusnya menjadi sebuah angin segar. Namun, sisi gelap mulai muncul. Tanpa angin, tanpa hujan, hanya 2 hari setelah Van Gaal mempersembahkan piala, dirinya harus merasakan pahitnya kebobrokan manajemen MU yang memecat dirinya. Van Gaal bahkan sangat sakit hati, karena sebelum pemecatan, beritanya sudah tersebar duluan di media. Has anybody in this room not a feeling to apologize to me? Nobody has that feeling. I wish you a Merry Christmas and maybe also a Happy New Year when I see you. And enjoy the wine and a mince pie. Goodbye. Penggantinya siapa lagi kalau bukan the special one, Jose Mourinho. Transfer besar-besaran pun dilakukan. Mourinho langsung memboyong si anak hilang Paul Pogba dengan transfer fantastis. Selain itu, Ibrahimovic dan Mkhitaryan pun datang untuk memperkuat lini depan. Musim pertama berjalan sesuai rencana. Dengan taktik bertahannya, MU meraih treble dengan menggondol trofi Community Shield, Piala Liga, dan juga Europa League. Namun, musim keduanya tidak berjalan mulus. Mourinho merasa skuad MU masih kurang kuat dan meminta manajemen untuk membeli pemain bidikannya. Sisi gelap MU makin terungkap. Manajemen MU yang digawangi Ed Woodward enggan memberikan pilihan pada sang pelatih. Alih-alih membeli pemain yang diinginkan pelatih, Woodward justru membeli pemain dengan label pilihan ketiga, contohnya Fred. Kala itu Woodward mengaku berat menolak keinginan pelatih, tapi ia juga harus mengikuti analisa dari tim rekrutmen, hal yang jelas sangat gagal tentunya. Legenda MU Gary Neville bahkan habis-habisan mengkritik Woodward, tim yang punya gaji kedua terbesar di dunia, tapi hanya skuad seperti ini yang didapatkan. Ini tidak bisa dimaafkan, katanya. Bobroknya manajemen MU pun makin terlihat ketika Mourinho beberapa kali berseteru dengan pemainnya. Sebut saja Pogba, Luke Shaw, ataupun Anthony Martial. Namun, manajemen MU seakan tak peduli dan membuat masalah semakin besar. Hingga akhirnya Mourinho pun harus angkat koper. Now just to finish, do you know that what was the result? 3-0. Do you know what this means? 3-0. But also mean 3 premierships, and I won more premierships alone
than the other 19 managers together. 3 for me and 2 for them. Respect. Tapi di tengah kegagalannya, sang special one justru merasa dirinya cukup berhasil di MU. Mourinho bahkan mengaku bangga bisa memberikan gelar dengan skuad seadanya. Malahan Mourinho juga berani mengaku kalau prestasi terbaik selama karirnya adalah mengantarkan MU menjadi runner-up di Liga Inggris. Sangat ironi, karena Mourinho punya prestasi yang jauh lebih mentereng dibandingkan hanya menjadi penghuni peringkat 2. Sepeninggal Mourinho, mantan pemain legendaris Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer terpilih menjadi pelatih berikutnya. Hal yang diragukan para fans tentunya. Karena Ole punya kenangan buruk sebagai pelatih di Premier League dengan membawa Cardiff terdegradasi ke Championship. Tapi justru angin segar mulai muncul di awal kepelatihannya. MU seolah menunjukkan karakter aslinya dengan bermain atraktif dan penuh semangat. Setan Merah pun berhasil menjadi runner-up Premier League, tetapi musim berikutnya MU kembali merosot. Ole dianggap miskin taktik dan tak cukup mampu untuk mengangkat performa MU menjadi lebih baik. Prestasi terbaik Solskjaer hanya menjadi finalis Europa League di tahun 2021 dan harus kalah di tangan Villarreal. Awal musim berikutnya, MU semakin terseok-seok. Gelombang protes mulai bermunculan dengan tagar Ole out. MU pun harus memecatnya dan menunjuk the godfather of gegenpressing, Ralf Rangnick, sebagai manajer interim. Rangnick tak sembarangan dipilih, meskipun namanya memang tak setenar pelatih besar lainnya, namun Rangnick dianggap sebagai aktor intelek di balik kesuksesan tim semenjana seperti RB Leipzig. Sang pelatih sementara pun lumayan sering melancarkan kritik terhadap kedalaman skuad yang cukup morat-marit. Beberapa pemain dianggap tidak layak untuk berada di MU. Awalnya, Rangnick digadang-gadang bisa menghadirkan gaya main baru yang lebih atraktif. Namun, lagi-lagi, karena skuad yang seadanya, MU pun gagal menampilkan permainan sesuai keinginan sang pelatih. Rangnick sempat menyodorkan beberapa nama yang harus dibeli MU, mulai dari Christopher Nkunku, Erling Haaland, Julian Alvarez, Konrad Laimer, Aurelien Tchouaméni, hingga Joško Gvardiol. Namun semua nama yang disodorkan ditolak manajemen MU yang kala itu masih dipimpin oleh Ed Woodward. Hal yang sangat disesalkan karena semua nama tersebut menjadi pemain andalan di klubnya masing-masing. Bahkan beberapa nama diambil oleh pesaing MU. Di awal kepelatihannya, aroma gegenpressing mulai terlihat. Penguasaan bola MU sangat dominan dengan counter pressing yang cukup tinggi. Namun permainan seperti itu hanya bertahan dalam beberapa laga saja. Sisanya, MU kembali ke setelan pabrik dengan gaya yang tak sesuai dengan keinginan Rangnick. Di akhir musim, MU pun terdampar di peringkat 5 dan hanya ikut serta di kasta kedua kejuaraan Eropa, yakni Europa League alias Liga Malam Jumat. Rangnick sebagai manajer interim pun kontraknya tidak diperpanjang. Bahkan, perjanjian awal yang akan membuat Rangnick menjadi konsultan pun harus diakhiri. Sepeninggal manajer interim Ralf Rangnick, MU pun bergerak cepat mengambil Erik ten Hag, pelatih yang cukup sukses dengan Ajax dan mengorbitkan beberapa pemain bagus. Perubahan pun cukup signifikan. Meskipun kalah di 2 laga awal, tapi permainan MU mulai terbentuk. Beberapa pemain baru didatangkan, seperti Lisandro Martinez dan juga Anthony yang merupakan mantan anak didiknya di Ajax. Ten Hag pun dianggap sebagai manajer yang berani, karena punya nyali untuk mencadangkan beberapa pemain yang cukup berpengaruh seperti Harry Maguire yang tak pernah absen di era kepelatihan sebelumnya. Bahkan Cristiano Ronaldo pun harus rela menjadi penghangat bangku cadangan. Keberaniannya menimbulkan efek cukup besar. Cristiano Ronaldo menganggap dirinya tak dihargai dalam wawancaranya dengan Piers Morgan. I felt provoked by the coach. A coach to put me 3 minutes in a game. Sorry, I'm not that kind of player. Tapi pihak MU kali ini lebih membela Ten Hag yang akhirnya memutuskan kotak CR7. Lantas, apakah para pelatih MU ini salah dipilih? Jawabannya bisa benar atau tidak. Beberapa pelatih besar seperti Mourinho ataupun Van Gaal pun tetap gagal, sementara Moyes dan Solskjaer memang menjadi pelatih yang dipilih dengan cukup sembrono. Tapi semuanya balik lagi ke manajemen yang harusnya mendukung pelatih. Bukan rahasia lagi, jika manajemen MU di bawah kepemilikan Glazer memang cukup bobrok. Bahkan, fans MU selalu protes dengan meminta Glazer untuk menjual MU. Kendati MU cukup royal menggelontorkan dana di setiap bursa transfer, namun kebanyakan pemain yang dipilih bukan prioritas dari para pelatih. Gary Neville bahkan menganggap Woodward sama sekali tidak becus mengurus Manchester United. Saya sulit memahami mengapa pemilik klub terus menaruh kepercayaan kepadanya, tutur Neville. Woodward pantas dianggap sebagai biang kerok kegagalan transfer.
Selain acap kali kerap salah membeli pemain, Woodward juga terkesan membuat transfer yang berlarut-larut, hingga terkadang pemain incarannya keburu dibajak tim lain. Bahkan, Louis van Gaal melontarkan kritik yang sangat menohok. Di Manchester United, di satu sisi Ed Woodward diangkat menjadi CEO, seseorang yang pemahaman sepak bolanya nol, dan sebelumnya cuma bangkir investasi. Begitu tutur Van Gaal. Woodward memang bisa dianggap sebagai masalah. Lagi-lagi sumbernya berujung pada pemilik. Karena mereka dianggap sangat mementingkan sisi bisnis dibandingkan dengan prestasi. Glazer Family menjadi inti dari kegelapan Manchester United. Dalam wawancaranya dengan Piers Morgan, Cristiano Ronaldo bahkan menganggap keluarga Glazer lebih mementingkan sisi keuntungan dibandingkan prestasi. Ungkapan yang sebenarnya tidak salah juga, karena ada beberapa fakta tentang keluarga Glazer yang lebih mencari cuan dibandingkan piala. MU adalah satu-satunya klub Premier League yang membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Dan tentu saja, mayoritas pemilik sahamnya adalah keluarga Glazer. Bahkan sejak tahun 2016, MU membayar hingga 166 juta pound kepada Glazer. Salah satu sumber masalah keuangan MU carut-marut adalah karena Glazer membeli MU dengan cara berhutang. Sejak MU dibeli Glazer di tahun 2005, total MU membayar 743 juta pounds hanya untuk bunganya saja. Jumlah yang sangat banyak, bukan? Sementara utang kotornya sebesar 592 juta pound hampir tidak berubah. Artinya, selama ini Glazer hanya membayar bunga saja dibandingkan mencicil hutangnya. Padahal, MU menjadi salah satu klub dengan pendapatan terbesar di dunia. Di tahun 2014, MU memecahkan rekor dunia ketika mengikat kontrak dengan Adidas dengan total pemasukan 750 juta pound 10 tahun. Dalam wawancara kontroversinya, CR7 juga menyorot tentang infrastruktur MU yang tak banyak berubah semenjak ia pergi. Wajar saja, MU hanya mengeluarkan 136 juta pound untuk membangun infrastruktur dalam jangka waktu 2012 hingga 2014. Bandingkan dengan tetangganya Manchester City yang menggelontorkan hingga 374 juta pound dalam kurun waktu yang sama. Pantas saja, prestasi sang tetangga jauh lebih mentereng. Maruknya keluarga Glazer pun semakin terlihat. Dalam 10 tahun, The Glazer mengeruk keuntungan 154 juta pounds. Hal ini berbanding terbalik dengan pemilik klub lain yang justru rela mengeluarkan uangnya. Pemilik Manchester City misalnya, yang menggelontorkan dana hingga 684 juta pound, Chelsea 516 juta pounds, bahkan Aston Villa saja bisa mengucurkan dana hingga 506 juta pounds. Sejak tahun 2017, keuntungan MU terjun payung hingga 87 juta pounds, berbanding terbalik dengan City, Tottenham, Chelsea maupun Liverpool yang mendapatkan keuntungan berlipat. Hal paling parah dan tentu saja menjadi salah satu sebab MU jatuh ke jurang kegelapan adalah fakta bahwa keluarga Glazer sebenarnya telah menjual beberapa saham kelas A selama bertahun-tahun dan menghasilkan hingga 465 juta pounds. Namun hingga saat ini, klub belum menerima hasil penjualan tersebut. Faktor lain yang membuat MU terperosok ke sisi gelap adalah buruknya aktivitas transfer. MU kerap kali membeli pemain overrated dengan harga yang jauh melebihi nilai jualnya. Fred menjadi contoh paling signifikan. Saat bergabung di tahun 2018, MU harus membayar hingga 869 miliar rupiah, padahal harga pasarannya hanya 139 miliar saja. Contoh lainnya adalah Anthony Martial yang harga jualnya hanya 86 miliar, tetapi dibeli MU dengan harga 434 miliar. Itu hanya dua contoh dari banyaknya transfer MU yang zonk. Tentu saja ini kembali ke manajemen MU yang tidak pintar dalam bernegosiasi. Di balik itu, nama besar MU juga memang selalu dimanfaatkan para klub penjual. Contoh terbarunya Benjamin Sesko yang ditawarkan ke MU oleh Salzburg seharga 60 juta euro. Namun setelah negosiasi gagal, Sesko dilego ke Leipzig hanya dengan harga kurang dari setengahnya, yaitu 24 juta euro. Tapi tentu saja hal itu balik lagi ke manajemennya yang tidak bisa bernegosiasi. Jauh berbeda dengan era David Gill ataupun Peter Kenyon yang bisa mendapatkan pemain wah dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Yang terbaru dari gerak lambatnya MU adalah ketika transfer Anthony dari Ajax. Pemain yang harganya sebenarnya hanya 50 juta harus ditebus 2 kali lipat. Namun hal itu lambat laun mulai diminimalisir oleh kecerdasan Erik ten Hag. Dia tidak mau membeli pemain dengan harga berlebihan, kecuali Anthony yang memang jadi pemain incaran utama. Contohnya adalah pembelian Lisandro Martinez dan Tyrell Malaysia. Ten Hag cenderung menunggu tim lain yang menawar. Setelah tahu harga, MU baru bergerak masuk untuk sedikit menaikkan harga tawarnya. Angin cukup segar tentunya bagi pendukung MU. Selain cukup handal meramu taktik, pelatih asal Belanda ini pun cukup cerdas dalam urusan transfer. Lantas, apakah MU akan kembali terbangun dari sisi gelapnya dan menemukan titik terang?
Kita tunggu saja.